Nah, jadi kenapa momen dipolnya? Jadi kalau misalkan ini sebenarnya udah bahas di praktikum ya. Jadi kami terus banyak yang salah juga sih anak-anak apa yang aku aspirakin. Nah, jadi tuh kalau misalkan kalian ditanya ya, CO2 itu molekulnya tuh polar atau non polar, molekulnya tuh emang polar karena kenapa? Mereka tuh saling mendiadakan. Lihatlah ini kayak apa sih si ininya si total apa ya? Total dipolnya kan yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Jadi itu kayak saling mendiadakan. Tapi ikatannya itu polar karena C sama O kan ada perbedaan keelektronegatifan. Jadi emang ikatannya tuh emang polar, tapi molekulnya tuh kayak totalnya tuh momen dipolnya tuh emang 0 gitu. Begitu pula dengan BCl3 sama CCl4 gitu. Terus, nah, molekul simetris tanpa pasangan elektron dan ikatan. Molekul simetris dan pasangan elektron dan ikatan. Pasangan elektron ikatan. Terus, ntar guys. Nah, pasangan, oh ini tuh kayak ada, apa ya, pasangan elektron ikatan. Nah, terus di sini kayak bilang, kalau misalkan molekulnya asimetris, itu tuh bakal bersifat polar. Ya, karena kenapa bersifat polar ya? Contohnya tuh gini, misalkan H2O ya teman-teman. Nah, H2O tuh kan si H-nya kan bakal ke sini. Terus si H-O-nya yang satu ke sini, terus yang HO1-nya kan ke sini. Otomatis nanti si momen dipolnya tuh totalnya tuh bakal ke atas gitu. Begitu pula kalau misalkan NH3 yang satunya ke sana, yang satunya ke sana, yang satunya ke sana, akhirnya totalnya ke atas. Makanya dia apa ya? Nggak saling menyandarkan, makanya dia bersifat polar. Jadi kayak misalnya tuh kayak contohnya tuh tadi kan aku bilang kalau misalkan jadi tuh belum apa ya, ikatannya tuh bisa polar, tapi belum tentu molekulnya tuh bakal polar juga. Contohnya ini tadi itu ingat-ingat aja kalau misalnya ditanya itu konsep juga sih. Nah, kayak ini tadi CO2 tuh molekulnya non polar, BCl3 juga, CCl4 ya. Terus ini contohnya H2O juga polar, NH3 juga polar karena H2O sama NH3 tuh simetris. Terus kalau misalkan ada lagi contohnya tuh CHCl3. CHCl3 kan sebenarnya kan kayak dia kan tetrahedral kan bentuknya, tapi dia momen dipolnya tuh nggak 0. Ya karena beda apa ya? Nah, karena kalau misalkan kita contohnya CHCl3 ya, ini aku gambarnya jelek ya guys. Aku nggak bisa gambar. Nah, CHCl3 meskipun dia tuh bentuknya tuh apa ya, tetrahedral, tapi mereka tuh nggak saling meniadakan gitu loh. Yang si CCl-nya tuh yang satunya ke sini, yang satunya ke sini, satunya ke sini, dan satunya ke sini. Otomatis nanti totalnya momen dipolnya ke sini. Jadi kayak nggak saling meniadakan. Makanya CHCl3 itu akhirnya tuh polar gitu. Terus lanjut kita ke MO. Kayaknya ini MO belum bisa. Wait. Ikatan valensi. Nah, teori ikatan kovalen tuh sebenarnya tuh ada dua, yaitu teori ikatan valensi sama teori orbital molekul. Kalau ikatan valensi itu, ikatan kovalen itu terbentuk dari hasil tumpang tindih orbital-orbital atom pada kulit valensi. Jadi kayak, misalkan orbital S tumpang tindih sama P gitu, kayak hibridisasi gitu sih. Terus habis itu kalau misalkan teori orbital molekul, setiap molekul orbital jadi kalau misalkan teori orbital molekul itu, misalkan di sini kan nanti deh dibahas lagi deh ke bawah guys, ntar. Nah, kalau misalkan teori ikatan valensi itu contohnya tuh H2 dan F2 nih. Contohnya kalau misalkan ikatan valensi itu kan waktu kayak dia dalam bentuknya beneran atom gitu ya. Kan gini kan. Terus habis itu nah, terus kalau misalkan dia overlap kan kayak gini, terus akhirnya dia nanti tuh membentuk ikatan kovalen tuh kayak gini. Ini tuh kayak apa ya? Karena si H kan apa ya? H kan elektron valensinya kan satu S1.
Nah, makanya 1S kan bentuknya kan bulat kan. 1S kan bulat. Terus habis itu kalau P kan ada PX, ada PY, PZ gitu kan yang gimana ya guys, aku tuh juga kadang tuh susah gitu gambarin gini. Terus ada yang sama kayak gini kan. Ini yang orbital P. Kok nggak bisa ya guys? Ntar guys. Orbital P ini anggap let's say gini guys. Ih, aneh. Itulah intinya. Let's say kalau misalkan orbital P yang PBZ gitu. Nggak tahu guys, susah. Gini. Ya intinya gitulah. PX, PY, PZ. Nah, terus nah makanya kalau misalkan di sini tuh contohnya kan kalau misalkan F itu tuh nanti tuh bakal ada overlap dari orbital P gitu. Makanya nanti tuh di sini bilang contohnya tuh kalau misalkan overlap orbital tuh gini. Kayak mereka tuh saling overlap akhirnya membentuk ikatan valensi tadi gitu. Terus nah, contohnya HF. Nah, kalau misalkan HF nah, H kan elektron terlalu kan 1s1. Nah, otomatis kan bentuk apa ya? Bentuk si orbital S-nya kan bunder ini, bulat. Nah, kalau P, nah kan ada 2P gitu kan dari si F. Nah, P kan bentuknya kayak gini. Makanya kalau misalkan overlap, dia tuh kayak gini, terus akhirnya dia membentuknya tuh ikatannya kayak gini gitu. Itu yang teori apa ya? Ikatan valensi gitu. 3P dan ini H2S deh. Terus abis itu kalau ikatan valensi gitu sih kayak kita tuh cuma gambarin misalkan elektron valensinya tuh kan ada di 1S gitu. Terus kalau misalkan yang F kan ada di 2P. Jadi makanya orbital P sama orbital S tuh kayak cuma tinggi gitu. Terus hibridisasi. Hibridisasi itu kayak mereka tuh melebur jadi satu gitu loh. 2S sama 2P itu melebur jadi satu biar dia itu terbentuk orbital hibrida kayak yang bisa dipakai buat perikatan gitu. Contohnya tuh di sini tuh ada ntar. Nah, contohnya di sini tuh ini guys. Ini tuh contoh SP3. Hibridisasi ini atom C ya? Ya. Nah, misalkan ini contohnya kan CH4. Jadi tuh CH4. Nah, CH4 ini misalkan ini tuh contohnya CH4 ya. Nah, ini tuh molekulnya CH4. Nah, C kan 1S2, 2S2 sama 2P2. Nah, dia kan bentuknya kan kayak gini kan. Nah, terus abis itu dia bentuknya kayak gitu. Terus tuh dia tuh ditambah energi, dia tuh menyerap energi, akhirnya tuh terjadilah tuh eksitasi elektron gitu namanya. Nah, terus akhirnya tuh si apa ya? Nah, ini tuh kayak yang awalnya di sini tuh akhirnya tuh dia tuh ke sini gitu. Dia tuh tereksitasi gitu ke sini. Nah, habis dia tereksitasi, terus abis itu dia terhibridisasi tuh jadi sp3 kayak gini. Jadi tuh kayak ibaratnya tuh abis sendiri kayak gini, dia tuh ditambah energi tuh tereksitasi jadi yang apa ya elektron yang di 2s tuh tereksitasi ke 2p gitu. Terus habis itu mereka tuh terhibridisasi tuh jadi kayak gini. Nah, makanya abis dia terhibridisasi kayak gini mereka bisa berikatan sama H. Jadi orbital sp 3-nya ini tuh bisa berikatan sama si orbital S-nya si H gitu. Gitu sih. Jadi ini makanya di sini tuh kayak dituliskan kalau misalkan di sini tuh SP3 ini SP3-nya ini juga mereka tuh bakal berikatan sama H gitu nanti. Orbital SP3. Ya, Terus habis itu teh ada Permisi Kak, iya mau nambahin dikit boleh nggak Kak? iya sabi guys ini apa tambahin aja kalau misalnya Bentar ini kok annotate-nya di mana? Hah? Bentar, Di bentar.
tambahin aja di Zoom, nggak apa-apa sih. Bisa harusnya. Bentar Kak. Oke, karena nggak ada tombol, entah ini di HP nggak ada tombol annotate apa gimana? Nggak ada. Oke. Jadi intinya Tiga. kalau semisal kalian nentuin apakah itu domainnya SP3 apa SP3D, itu dilihat aja jumlah biasanya jumlah ikatan yang oh iya nggak ada ya. Oh, nggak ada ya. Gimana? Ih, nggak tahu guys. Zoomnya aneh berarti. Oke, intinya gitu sih kayak semisal mau nentuin tadi ya berapa sih tadi sih CH4 kan. Nah, Mm-mm. CH4 itu eh, kita lihat selalu tinjau di atom pusatnya. Nah, atom pusatnya di sini itu selalu C kan. Karena dia berikatan sama 4 atom H. Nah, gimana cara nentuin dia domainnya apa di C gitu kan. Nah, kita lihat aja domain dari ikatan C itu kan ada 4. Nah, kalau 4 itu berarti sp3. Kalau eh, kalau ikatannya berapa sih? Katanya kalau ikatannya cuma eh, berapa sih? Cuma 3 ya. Kalau kalau misal 3 ikatan dia sp2. Kalau dia 4 ikatan dia sp3. Kalau semisal eh, ada 5 itu apa kebalik ya? Aku juga lupa sih. SP SP3 SP3D kayaknya ya. Nah, itu jadi ditinjau aja nanti diulangi lagi buat materinya. Intinya di sini kalian ditinjau dulu atom pusatnya itu ada berapa ikatan. Kalau eh, boleh kembali ke domain nggak ya Kak? Ke slide yang domain-domain Tar. atau bawahnya kayaknya deh Kak. Hah? Mana bunda? Ini ke ikatan sigma, ikatan pi. Kayaknya di bagian bawah deh Kak. Di bagian bawahnya slide itu. Ini materi kalian kan kemarin aku nggak bahas materi ini tapi cuma ingat-ingat doang gitu. Oh, nggak ada ya. Bentar. Jadi kayak ingat-ingat aja sih kalau misalkan iya bener yang dikatain tadi kalau misalkan 4 berarti SP3. Nanti kalau misalkan 5 berarti SP3D gitu. Jadi dilihat aja itu atom pusatnya ada berapa ikatan gitu. Mm-mm. Nanti juga bakal masuk ya ke bagian ini juga kan apa ke bagian ada ikatan pi, ada ikatan sigma gitu. Nah, intinya eh, kalian setiap eh, entah itu ikatan rangkap 3 atau ikatan rangkap 2 itu pasti ada satu ikatan sigma. Satu ikatan sigma Satu benar. ikatan ada ikatan pi. Iya, heeh. Satu satu ikatan sigma sama satu ikatan pi kalau rangkap 2. Rangkap dua. Jadi setiap ikatan itu pasti ada satu ikatan sigmanya. Tinggal ikatan pi itu menyesuaikan. Kalau ikatan rangkap 3 berarti satu ikatan sigma sama dua ikatan pi. Kalau semisal rangkap 2 berarti satu ikatan sigma sama satu ikatan pi. Jadi intinya di setiap ikatan itu selalu ada satu ikatan sigma. Terus sisanya itu kalau rangkap 2 berarti satu ikatan pi. Kalau rangkap 3 berarti ada dua ikatan pi. Kalau ikatan tunggal nanti berarti dia ikatan sigma semua gitu. Jadi intinya gitu. Mungkin bisa dilanjut Kak. Oke. Kita lanjut ya guys karena kita memburu juga. Intinya tuh ini. Nah, terus kalau misalkan NH3 tuh seharusnya tuh kan sp3 ya, lone pair. Lone pair sp3 bonding elektron. Jadi kalau tadi kan udah aku jelaskan kalau misalnya ikatannya kayak gini. Nah, terus tapi kalau misalkan contohnya hidrolisis molekul yang memiliki pasangan elektron yang ikatan. Nah,
Kalau misalkan di sini kan bilang kalau misalkan sudut ikatan pada NH3 dan H2O menyarankan bahwa kedua molekul menggunakan orbital hibrida sp3. Namun semua orbital hibrida digunakan oleh elektron ikatan, sebagian diisi oleh elektronan ikatan. Bahkan elektronan ikatan harus selalu dihitung untuk menentukan geometri. Nah, di sini nah, di sini tuh karena NH3 tadi kan gini kan, 2P gini. Mana sih? Notasi. Nah, terus karena dia 2P tadi. Nah, terus kalau misalkan kita terhibridisasi lagi, dia tuh bakal jadinya tuh kan sp3 kayak gini. Dimana ya yang duanya ini tuh udah jadi lone pair gitu. Tapi yang satunya lagi tuh terisi oleh sama hanya. Jadi sebenarnya apa ya? Nanti tuh si anunya tuh sp3 gitu. Tapi yang satunya tuh emang diisi sama pasangan elektron bebas gitu. Begitu pula dengan H2O juga sp3 tapi si duanya ini apa? Ininya tuh pasangan elektron bebas, tapi di sini emang bentuknya tuh si apa ya? Si O-nya tuh emang sp3 kan ini sp3 gitu. Gitu deh. Terus ntar guys. Kalau yang tadi tuh ini sp iya. Terus lanjut ke MO. Nah, ini ikatan rangkap, ikatan pi. Jadi kalau misalkan ditanya ikatan pi sama ikatan sigma gitu. Jadi kalau misalkan nanti tuh ikatannya cuma satu apa ya, ikatan satu doang gitu ya. Enggak double bond, single bond, itu berarti nanti adanya tuh ikatan sigma. Terus kalau misalkan nanti tuh ada double bond, nah itu berarti nanti tuh ada ikatan pi gitu. Ikatan pi itu kayak ikatan yang apa ya, yang tegak lurus enggak sih? Kayak gini lah bentuknya tuh kayak gini, kayak overlap sama misalkan di sini tuh apa ya? Di sini tuh apa ya? Ikatannya di sini kayak mereka tuh ikatan pi itu kayak yang apa ya? Yang sejajar kayak gini lah. Ini kayak yang tegak lurus gini. Kalau kalau menyebutku tegak lurus atau sejajar kayak gini, tegak lurus bidang gitu. Itu adalah si ikatan pi-nya. Terus abis itu kayak sejajar bidang sih, yang terletak pada posisi berlawanan dan mengapit ikatan sigma. Terus habis itu kalau misalkan ikatan sigma kan, kalau misalkan di sini ada S terus di sini ada gini ya. Nah, ini jelek, ini kayaknya harus satu-satu ya. Terus misalkan gini terus. Nah, kalau misalkan ikatan pi-nya nanti tuh yang emang bener-bener apa ya? Yang mengapit di sininya gitu. Itu kayak di sini tuh ada ikatan pi gitu. Di sini gitu. Terus habis itu ini kan makanya bond axis-nya di sini, terus makanya tuh dia tuh diapit atas bawah gini sama si apa ya? Si ikatan pi-nya gitu. Terus habis itu contohnya adalah ini tuh. Ini makanya ikatan pi-nya tuh yang ini. Kayak yang contohnya ikatan pi itu yang ini. Bentar, guys. Yang ini tuh, ini ikatan pi gitu. Terus habis itu lanjut ke MO aja deh. Nah, kalau misalkan MO tuh jadi tuh kalau misalkan di molekul orbital itu tuh ada yang istilahnya bonding sama anti bonding. Nah, kalau misalkan bonding ya secara gambarnya sih kayak gini. Kalau misalkan bonding MO tuh kayak gini, terus anti bonding tuh kayak gini gitu. Terus habis itu eh 1s orbital overlap. Nah, sebenarnya tuh dari apa ya? Dari ikatan bonding anti bonding itu tuh kita tuh bisa nentuin tuh guys. Nah, yang namanya orde ikatan, di mana orde ikatan tuh rumusnya kan setengah dari elektron bonding kurangi non anti bonding gitu. Nah, terus abis itu di MO juga tuh ada 3 aturan, yaitu yang nama aturan Aufbau di mana mengisi orbital molekul dengan tingkat energi paling rendah. Jadi itu diisi paling bawah dulu. Saran Pauli juga berlaku di mana salah satu orbital molekul tidak boleh diisi lebih dari 2 elektron. Dan bila 2 elektron mengisi orbital yang sama, spin kedua harus berlawanan.
Jadi ini kayak sama pengisian orbital biasanya gitu. Terus pada MO juga diterapkan aturan Han di mana bila ada orbital molekul dengan energi yang sama, maka elektron disebar terlebih dahulu tanpa berpasangan. Bila masih ada elektron berlebih, baru dibuat berpasangan. Nah, contohnya itu dari apa ya? Jadi 1S. Nah, kalau misalkan 1S, ideal kan cuma gini doang kan guys, 1S terus 1S. Nah, kita tuh MO tuh kayak dilebur jadi satu gitu loh. Akhirnya tuh dia tuh ke bawah tuh ada yang ini satu gini, terus ke atasnya juga ada satu gini. Itu satu sigma yang bawah tuh sigma 1S, yang atas tuh sigma 1S antibonding gitu. Ini S mah masih mudah ya. Nah, terus order ikatannya seperti yang aku bilang tadi, yaitu setengah dari elektron ikatan kurangi elektron antibonding tadi. Terus kalau misalkan untuk helium 2, seperti biasa kayak nanti tuh di leburnya tuh kalau misalkan kalian ingat-ingat, nanti itu di leburnya tuh bakal ada yang ke bawah sama bakal ada yang ke atas gitu. Terus kalau misalkan 2P, nah 2P itu sebenarnya P kan kita tahu kan ada PX, PY, PZ gitu kan. Terus abis itu teh, ntar guys. Nah, kalau misalkan yang kita lebur tuh kayak orbital SP, ini sebenarnya tuh no mixing sama SP mixing. Jadi tuh kayak kalau misalkan udah kayaknya di atas 15 ya atau berapa ya, nanti tuh urutan pi bonding sama ininya tuh beda. Jadi kalau misalkan kayaknya kalau di Brady apa dia apa ya, kalau misalkan kurang jumlahnya tuh ya 14 ya. Kalau misalkan sampai 14 nanti tuh ingat-ingat aja ya kalau misalkan jadi tuh kalau misalkan kita tuh elektronnya tuh cuma kayaknya ini cuma sampai P doang sih. Jarang sih sampai D, guys. Aku juga masih D aja sampai P doang. Nah, jadi tuh kalau misal terus juga masih 2 atom. Kalau misalkan udah 3 atom mah lebih liar gitu. Aku juga lebih ribet aja kayak ini misalnya kan tuh paling tuh cuma 2 atom doang gitu. Nah, jadi nanti tuh jangan lupa tuh S-nya tuh ada. Jadi tuh nanti tuh nambahnya tuh kayak ini S, terus ini S, terus dilebur jadi titik-titik-titik ke bawah satu, terus ke atas satu. Terus yang bawah tuh si sigma bonding, yang atas tuh sigma anti bonding. Ingat-ingat aja sigma anti bonding tuh energinya tuh lebih gede gitu. Jadi makanya dia tuh di atas gitu. Terus kalau misalkan sampai 14, misalkan total jumlah atomnya tuh sampai 14, nanti tuh urutannya kayak gini. Jadi tuh P kan PX, PY, PJ, jadi kan ada 3 tuh. Ini. Ada 3 ini. Terus di satunya lagi juga ada 3. Nanti dilebur tuh. Ada 2 ke bawah ini, terus 2 ke bawah ini lagi, 2 ini, terus ini sama ini, terus habis itu ke atas naik lagi tuh ke sini, sama ke sini. Nah, inget-inget aja pokoknya tuh yang di bawah, maksudnya tuh di bawah si ininya tuh bakal yang bonding, guys. Di bawah si ininya tuh bakal bonding, kalau misalkan yang di atasnya tuh bakal anti bonding. Tapi ingat-ingat kalau misalkan di bawah, kayak di bawah sama dengan 14, nanti tuh urutannya tuh kayak pi sigma, pi sigma. Nah, kalau misalkan udah, kalau pi sigma, nanti kalau misalkan udah 15 ke atas, nanti tuh urutannya tuh sigma pi sigma. Jadi ingat aja sih, kalau misalkan yang bawahnya tuh pi sigma, kalau misalkan 14, nah kalau udah di atas 14, nanti tuh sigma pi, yang di tengah, baru di pinggir-pinggirnya tuh ada sigma gitu. Ini sigma, terus ini sigma, terus pi-nya di tengah kayak gini. Terus ingat-ingat aja pokoknya yang di atas tuh bakal yang si anti bonding gitu. Terus kalau misalkan diagram gini tuh fungsinya tuh buat nentuin order ikatan gitu. Contohnya ini nih. Kayak ini kan tadi kalau misalnya di bawah 14, nah ini kayak itu ya 5. Terus ya. Terus apa sih? Ntar guys, mikir. Nah, terus kalau misalkan ini contohnya ya kayak yang ini Li2, B2, C2, N2, O2, F2 gitu. Nah, kalau misalkan dia tuh udah di apa ya?
Udah di mana? Udah di mana sih? Ntar guys. Nah, kalau misalkan tadi yang misalkan di bawah 14 kan ini ya. Harusnya ya 14 guys. Nah, pokoknya ini 14 ke bawah gitu. Ini maka dia urutannya tuh adalah dari yang P-nya tuh dari Pi sigma, terus ini Pi sigma. Pi sigma. Salah guys, Pi sigma. Terus habis itu kalau misalkan yang dia udah di atas 14 ke atas, nanti urutannya tuh sigma Pi, Pi sigma. Pi-nya kayak diapit gitu. Kayak biar lebih mudah mengingat, ingat aja yang satunya aja sih Pi sigma kalau di bawah. Terus yang satunya lagi tuh Pi-nya tuh yang di tengah. Tapi ingat-ingat aja kalau misalkan yang anti bonding tuh bakal di atas karena anti bonding tuh energinya tuh emang lebih gede gitu. Makanya kalian kalau misalkan nanda-nandain bintang sama enggak, nanti tuh si bintangnya tuh bakal di atasnya yang si apa ya, asal hibridisasinya yang ini kayak di atasnya yang ini gitu. Pokoknya di atasnya yang ini gitu. Di atasnya yang ini gitu. Itu bakal si yang bintang, ada bintangnya yang anti bonding. Terus ini sama kayak tadi. Nah, ini contohnya kita tuh gambarin diagram NO. Nah, ini tuh kan NO kan memiliki keelektronegatifan lebih tinggi dibanding N. Sehingga energi orbital O tuh lebih rendah dibanding N. Jadi kayak semakin, kalau misalkan tadi kan kita kan contohnya kan kayak apa ya, yang diatomik. Ya, yang diatomik. Nah, sekarang contohnya tuh kayak kita lebih ke senyawa kan. Nah, contohnya NO kan mereka kan berbeda gitu atomnya. Nah, karena si O tuh elektronegatifannya tuh lebih tinggi, maka dia tuh bakal energinya tuh lebih rendah. Makanya diagramnya si NO tuh bakal di apa ya, si O-nya bawah gitu guys. Terus kenapa apa ya, NO tuh bakal ngikuti pola O2 karena dia tuh jumlahnya tuh kayak 15 gitu atomnya. Jadi makanya dia tuh kayak bakal ngikuti polanya si O2 di mana sigma pi, pi sigma pi-nya tuh yang diapit gitu. Terus kita tuh gambarnya tuh sama kayak kaidahnya. Kalau misalkan yang orbitalnya si O tuh bakal di bawah. Terus si apa si S tuh di atasnya kan karena apa ya? Si N tuh bakal di atasnya kan sama-sama kayak apa ya? Ntar guys, aku ulang. Nah, karena kan kalau misalkan N kan satu kan 7 kan. 1 S2, 2 S2, 2 P3. Nah, terus kalau yang si O 1 S2, 2 S2, 2 P4. Nah, makanya di sini kayak kita gambar tuh. Pertama kan orbital S-nya tuh yang berikatan. Jadi kita gambar S. 2S sama 2S. 1S mah biasanya enggak. Soalnya kayak gini tuh yang digambar tuh cuma elektron valensinya aja sih. Terus habis itu kita isi tuh. Karena kan yang orbital S-nya kan udah keisi tuh. Kita isi 2 kayak gini. Kita isi kayak gini. Kita isi tuh. Terus habis itu kita gambar MO-nya. Bakal ya ketemu di bawah sih, sama-sama ke bawah kayak gini, terus sama-sama ke atas kayak gini, tapi posisi atomnya emang beda, posisi atom asalnya. Terus habis itu yang berikutnya juga yang punya si orbital P ya punyanya si N, ini lebih di atas, terus yang orbital P-nya si O itu bakal di bawah. Terus kita buat kayak tadi tuh, di mana sigma pi, pi sigma. Kayak gini satu, terus ini dua, terus ini dua, terus ini satu gitu. Nah, terus habis itu kita kan di sini jumlahnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita ngisinya tuh tetap sama. Diisi 1, 2, terus 3, 4, 5, 6, 7. Kayak ngisinya tuh tetap dari bawah dan apa ya, harus yang nggak berpasangan dulu baru diisi berpasangan. Gitu. Intinya mah gitu guys. Terus sigma pi, pi sigma. Yang sigma tuh ada 2. Terus enggak. Sigma pi ya guys, pi sigma. Kenapa pi-nya tuh ada 2 kolom ya karena apa ya, emang sigmanya tuh kan aku lupa alasannya ya. Tapi ya intinya nanti tuh kalau misalkan aku lupa alasannya serius ya guys. Ini literally lupa juga padahal kemarin barusan dibahas. Kalau misalkan yang di bawah 14 ke bawah nanti tuh ini pi sigma, pi-nya tuh yang ada 2 kotak, ininya 2 kotak atau 2 garis lah.
kalian gambarnya. Terus sigmanya tuh yang cuma satu doang. Terus habis itu kalau misalkan yang udah 15 ke atas, nanti tuh sigma pi, pi sigma kayak pi-nya yang diapit. Pokoknya pi-nya yang 2 kolom aja gitu. Terus ini gambar kalau misalkan dua orbital. Nah, ini contohnya juga sama kayak HF. Nah, HF tadi kan kita kan udah tahu ya guys. Kalau misalkan HF tuh yang kita pakai buat berikatan tuh kan orbital S sama orbital S dari si H sama orbital P dari si F. Makanya di sini atom F juga kan jauh lebih elektronegatif dibanding H sehingga energi orbital atomnya lebih rendah dibanding H. Bahkan nah, seperti yang aku bilang tadi, H kan cuma punya satu S doang tuh. Nah, F kan punya yang dipakai buat berikatan kan yang P karena ya elektron yang di luarnya yang bakalan tuh P gitu. Nah, makanya nanti kita kalau misalkan kita gambar diagram orbitalnya karena si F tuh lebih elektronegatif makanya dia tuh di bawah. Terus si H-nya tuh lebih di atas. Terus habis itu tinggal tuh kayak kita ininya tuh karena ikatannya tuh cuma apa ya? Satu juga ya. Nah, makanya di sini tuh nanti tuh digambarnya tuh ke bawah gini. Karena yang sisi yang juga dibuat berikatan juga cuma satu gitu loh guys. Dan ikatannya juga cuma ikatan sigma doang kan HF gitu. Nah, terus makanya nanti tuh si gambarnya tuh kayak cuma gini doang. Kayak kan di apa ya? Ada berperan orbital pi gitu, orbital pi bintang. Karena kan cuma HF, nah ikatannya kan ya kayak cuma satu doang gitu loh guys. Nah, makanya di sini tuh bakal ada non bonding orbital gitu namanya. Makanya di sini tuh gambarnya tuh yang si apa ya? Yang dipakai buat berikatan kan ya kayak HF cuma satu gitu. Nah, makanya nanti tuh gambar si diagramnya tuh ya cuma gini, satu sama gini gitu. Nah, terus apa ya? Yang satu kan berarti kan cuma 2 elektron kan yang dipakai berikatan juga ya. Nah, makanya nanti yang keisi itu cuma yang bawah doang. Terus sisa 4 PeB-nya tuh ngapain? 4 PeB-nya itu ngapain? Ya udah, nanti dia jadi non bonding orbital. Terus kalau misalkan ditanya ordernya berapa, berarti kan cuma setengah kali 2 min 0. Berarti 1 ordernya. Yang non bonding orbital tuh bukan non bonding orbital tuh beda sama antibonding. Gitu deh. Terus jadi kan ada bonding, antibonding sama non bonding. Gitu sih. Terus habis itu molekul polyatom. Ini kayaknya polyatom tuh lebih susah sih guys. Jadi kayak menurut aku aku gambar hibridisasi atom buat 3 orbital itu juga susah. Jadi kayak lebih apa ya? Kayaknya nggak sampai sih ke kalian. Ini kayaknya cuma materi doang sih, pengenalan aja sih. Kalau yang polyatom. Nah, di sini kalau misalkan kita cari ordernya CO2 plus sama O2 sama O2 min, nanti kalian kayak tinggal apa ya? Tinggal gambarin tuh pertama tuh molekul orbitalnya CO2 tuh harusnya ini udah ada di pembahasan soal video YouTube-nya sama. Boleh kalau misalnya kita disuruh gambar kayak gini ya, berapa sih nanti ordernya tetap tuh pakai rumus yang tadi setengah kali yang bonding, elektron bonding, yang bonding kurangi yang anti bonding, yang AB anti bonding. Nah, kalau misalkan O2 plus berarti nanti kurangin tuh satu elektronnya gitu. Kurangin satu elektronnya. Kalau misalkan kita gambar dulu tuh si O2. Kita gambar dulu MO-nya si O2. Kalau misalkan O2 plus kan berarti dia kehilangan satu elektron. Berarti nanti dihilangi satu tuh. Dihilangi satu elektronnya. Kalau misalkan O2 min, nanti tuh ini kayaknya aku punya deh guys gambar apa ya? Gambar O2 plus sama O2 min. Bentar ya. Kemarin soalnya aku habis ngerjain. Ntar guys.
Mana ya, Bun? Bentar, Bun. Aku kirim dulu. Aku contohin dulu ya, guys. Kemarin aku abis dikasih tugas gitu sama dosen buat ngerjainnya. Contohnya tuh kayak gini, guys. Ntar ya, guys, aku kasih contoh. Cari dulu, guys, filenya. Aku juga lupa aku naruh filenya di mana. Hehehe. Hmm, ntar aku stop share screen dulu ya, guys. Enggak, ding. Ya udah, kita ini. Nah, ini aku kemarin tuh abis gambarin. Kenapa ya ini gambarnya tidak estetik gitu ya, Bunda-bunda. Nah, contohnya di sini ya, kan ini aku udah buat tuh ya. Ini mohon maaf ya, guys, jelek. Tadi kan ini abaikan ya, guys, Gerard on Gerard. Nanti tuh aku kasih. Jadi kalau misalkan tadi kan aku kan udah gambarin tuh ya. Misalkan kan O2 kan karena dia tuh di atas 15, makanya nanti tuh susunannya tuh ini sigma pi terus pi sigma. Jadi kayak yang diapit. Ini yang GU tuh kalau udah istilah di aku mah Gerard an Gerard. Tapi kalau misalkan kalian kan masih bintang di bintang. Jadi yang bawah tuh nanti tuh yang si ininya tuh bakal gak ada bintangnya, yang sini tuh gak ada bintangnya, yang sini nanti tuh bakal yang bintang, ini bonding, terus yang atas ini bakal si anti bonding gitu. Ini contoh gambarnya si O2. Pokoknya yang di atas molekul asal, yang di atas orbital asal tuh bakal si anti bonding. Nah, kalau misalkan O2 minus, nah kalau misalkan yang tadi kan si apa ya? Mana sih anotasi? Nah si O2 kan gini kan tadi cuma dua ini doang kan, guys. Tapi kalau misalkan si O2 minus, karena O2 minus kan artinya kan minus kan kita kan nambah elektron tuh. Jadi nanti tuh bakal tambah tuh, bakal ada dia menerima 1 elektron, makanya ditaruh di sini karena kita harus menemui yang orbital bawahnya dulu ini dulu gitu. Terus kalau misalkan kita ditanya tuh berapa sih order ikatannya berapa? Nah, di sini kita langsung tuh karena di anti bondingnya kan yang bondingnya kan yang bawah, yang di bawah orbitalnya tuh. Berarti kan di sini ada 1 2, 3 4 5 6. Terus 7 8. Enggak deh. Salah, guys, aku ngitungnya. Ntar, guys, ini salah ngitung, bentar. Kan ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini 8. Yang anti bondingnya kan berarti ada 1 2 3 4. Berarti 8 kurangi 4 dibagi 2. Berarti ordernya tuh 2. Kalau yang O2. Terus kalau misalkan yang O2 minus, gampang, tinggal sama kayak tadi. Di sini yang bonding kan berarti 1 2. Terus ini 3 4, ini 5 6 7 8. 8. Yang anti bondingnya ada berapa? Di sini kan 1 2 3 4 5 karena tadi ada ketambahan 1. Jadi 8 kurangi 5 sama dengan 3/2. 8 kurangi 5 per 2 3/2 gitu. Gitu. Terus kalau misalkan biasanya kan di sini kan kayak disuruh ditanya ya. Dulu kayaknya aku ada inget sih dulu dikasih soal kayak gini tentang paramagnetik sama diamagnetik. Jadi kalau misalkan bentar, guys. Jadi kalau misalkan dia tuh ada yang nggak berpasangan, ada yang sendiri, ada yang jomblo, maka dia tuh sifatnya tuh bakal paramagnetik, teman-teman. Dia maka sifatnya tuh bakal paramagnetik. Terus si O2 minusnya juga tetap paramagnetik karena di sini masih ada elektron yang jomblo gitu. Ini masih jomblo, guys. Terus contohnya lagi kalau misalkan O22 minus, nah ini contohnya yang udah diamagnetik tuh karena di sini kayak yang awalnya tuh cuma gini kan tadi
yang awalnya cuma 1 gini, dia kan ketambahan 2 elektron tuh. Jadi akhirnya dia bisa kayak gini, biar bisa berpasangan. Makanya dia sifatnya jadi diamagnetik tuh. Terus bond ordernya ya tetap tadi. Ini. Mana sih? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang anti bondingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 8 kurangi 6 per 2 sama dengan 1. Tapi sifatnya dia magnetik karena semua elektronnya tuh bakal berpasangan gitu. Udah. Terus artinya tuh kalau misalkan dia paramagnetik itu apa? Paramagnetik itu artinya dia tuh dapat ditarik oleh magnet. Tapi kalau misalkan dia magnet itu nggak dapat ditarik oleh magnet. Terus ini juga teori lagi sih. Jadi orde ikatan tuh bakal sebanding sama kekuatan ikatan. Jadi kalau misalkan ordenya tuh makin tinggi, nah berarti tuh ikatannya tuh makin kuat. Nah kalau misalkan ikatan makin kuat, ya karena kayak makin kuat makin tertarik gitu loh, kayak makin saling tarik menarik, makanya nanti tuh sih jaraknya tuh makin pendek gitu sih. Itu dari MO. Gimana ya bisa di materi yang satunya lagi? Kok aku jadi bingung sama materi aku sendiri. Terus lanjut ke udah sih basis pada natrium. Ini aku udah tidak paham ya teman-teman. Kalau dari MO sih gitu. Kalau dari aku, jadi biasanya tuh yang di MO tuh kalian tuh gambarin orbitalnya tuh yang tadi, yang udah aku bilang tadi aja. Kalau misalkan 14 ke bawah, nanti tuh pakai pi sigma. Ini tetap pakai pi sigma. Nah, kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan udah di 15 ke atas, makanya nanti tuh yang ini kan yang apa sih? Kalau yang 14 ke bawah kan pi sigma. Kalau yang udah 15 ke atas, nanti tuh makanya sigma pi sigma, pi-nya tuh yang diapit gitu. Tapi buat antibodinya tuh kayak susunannya tuh tetap sama. Pi bintang dulu, baru sigma bintang dulu. Gitu. Tapi yang bawahnya ini sih yang beda. Yang satunya tuh pi sigma, kalau misalkan 15 ke atas, sigma pi gitu. Cuma di situnya gitu. Terus kalau misalkan biasanya nanti sama disuruh nentuin order ikatan. Order ikatan tadi setengah kali yang elektron bonding sama kurangi elektron anti bonding. Sama nentuin biasanya dia magnetik sama paramagnetik. Kalau paramagnetik tuh yang ada jomblonya tuh udah paramagnetik tuh. Kalau dia udah berpasangan nanti dia magnetik. Kan dia gitu. Berarti 2 gitu. Udah sih kalau dari MO gitu sih. Ada yang mau ditanyain nggak guys? Atau lanjut kita ke bahasan yang selanjutnya yang susah. Kalau 15 sigma dulu ya kak. Iya, sigma pi gitu. Itu tadi aku juga ya kalian ya 15 ke atas contohnya tadi itu si NO. Ini tadi si NO kan jumlahnya kan 15 kan, N kan 7, O-nya kan 8. Makanya dia nurutin sigma pi pi sigma gitu. Gitu deh. Lanjut guys, ada yang mau ditanyain lagi nggak guys? Kita mau ke materi apa? Ini nggak tahu ya, ini kayak apa ya, emang materi kayak gini tuh aku tuh juga tuh literally tuh kayak kadang tuh lupa gitu loh, kayak materi MO tuh emang liar gitu kan. Nah, kalau TPB mah emang kayak masih 2 atom gitu. Kalau misalkan udah 3 atom mah emang lebih susah gitu, emang nggak jelas gitu. Aku juga bingung kadang. Kalau 3 atom tuh kayak spoilernya tuh kayak gini gitu, kayak lebih apa ya? Ini contohnya O3 minus gitu kayak lebih riwah gitu. Ini udah belum masuk materi kalian sih. Gitu. Jadi kayak biasanya tuh kalau di TPB masih 2 kayak gini gitu. Contoh satu lagi apa? Aku juga bingung mau ngasih contoh. Contohnya si O tadi sama yang di PPT Bapak Rukman mah sebenarnya udah ada tuh contohnya. Tadi kalau misalkan yang tadi kan udah contohin. Kalau misalkan yang apa ya, yang udah senyawa yang kayak 2 atom yang berbeda, contohnya NO kayak gini.
Di sini udah ada NO tuh. Kenapa di sini tuh ada yang nggak sejajar ya karena tadi N sama O tuh berbeda ke elektronegatifannya gitu. Makanya si O tuh yang lebih elektronegatif tuh bakal di bawah. Tapi kayak tetap nanti tuh namanya orbital molekul kan udah dilebur jadi satu gitu kan. Tapi nanti tuh akhirnya tuh endingnya tuh tetap seperti ini sama seperti ini kayak tadi. Kayak tadi 15 sama 15 ke atas. Karena si NO kan N kan 7, O-nya kan 8, berarti 15. Karena dia udah 15 ke atas, makanya dia tuh nurutin yang tadi sigma pi di sigma yang pi-nya diapit gitu. Kamu titik, apakah kamu ada saran soal? Maksudnya aku juga tidak tahu soalnya apalagi ya. Dan di PPT sini udah banyak sih contohnya. Penjelasannya seperti yang aku bilang tadi sih. Ini juga udah dikasih perbandingan tuh antara si N2 sama U2. Udah dikasih perbandingan tuh. Yang satunya kan ada pi sigma, yang satunya sigma pi sigma gitu. Oke deh, kita mau lanjut lagi nggak guys ke materi apa? Yang dirasa tidak paham banget. Kalau kalian nggak ada request, nanti udah di-endin aja ini tutorialnya. Kalau ada request, panjang ikatan itu tadi. Nah, panjang ikatan tuh tadi tuh itu dari orde. Kalau misalkan tadi yang aku bilang guys, ini sebenarnya kesimpulan aku ya. Oh senyawa, ntar, abis ini senyawa kompleks ya guys. Nah, dari panjang ikatan tuh kan tadi kan seperti yang aku bilang kan, ini di sini ada yang tanya di MK aku. Kalau disuruh bandingin panjang ikatannya itu pengaruh dari apa ya Kak? Sebenarnya. Nah, kan kalau misalkan semakin tinggi ordenya, kan semakin kuat tuh ya ikatannya. Kayak berbanding lurus gitu loh. Nah, kalau misalkan ikatannya semakin kuat ya guys, kayak ibaratnya tuh ikatannya kayak interestnya semakin kuat kan kayak jaraknya kan makin pendek karena dia makin kuat gitu loh. Nah, karena dia makin kuat, udah tuh kayak dia tuh apa ya? Karena dia makin kuat, akhirnya eh dia tuh makin pendek gitu ikatannya. Gitu sih. Pengen kalau misalkan makin kuat kan ya kayak makin deket gitu loh. Kayak makin kuat tuh makin deket gitu. Jadi kayak katanya makin pendek. Sedangkan kekuatan ikatan tuh sebenarnya sama orde. Oh, terus sama kalau misalkan ditanya tuh rangkap satu, kok rangkap satu, ikatan yang tunggal, rangkap dua sama rangkap tiga. Otomatis dia tuh bakal panjangan, kan bakal kuatan sih, bakal kuatan, misalkan rangkap dua, single bond, double bond, sama triple bond. Nah, si triple bond kan berarti kan otomatis tuh elektron yang apa ya, yang ada di ikatannya tuh kayak bakal banyak gitu loh kan, karena dia katanya 3, jadi tuh otomatis tuh apa yang punya bukan konsentrasi elektronnya. Itu elektronnya tuh bakal kayak banyak gitu loh di situ tuh intinya tuh ya. Nah, karena elektron makin banyak kan otomatis dia kan makin kuat gitu. Makanya si triple bond itu tuh ikatannya tuh makin pendek gitu. Terus habis itu double bond, habis itu single bond. Jadi single bond tuh yang lebih panjang gitu ikatannya. Gitu sih. Iya, rumusnya Aude itu bisa dicari dari MO tadi. Gitu. Terus, oh, soal yang tahun lalu tuh ada gini, NH3 sama NF3 tuh yang mana yang lebih panjang ya? Pasti makin elektronegatif, kayak perbedaan elektronegatifannya makin gede, itu tuh makin kuat ikatannya. Jadi kalau misalkan makin kuat ikatannya berarti makin pendek. Bentar, ini jawaban sementara aku ya guys. Ntar aku tanya deh, aku tanya ke orang dulu. Kan cari aja dulu ya. Kalau misalkan semakin perbedaan elektronegatifannya makin gede, berarti kan dia kan nggak ikatannya tuh makin kuat tuh. Otomatis diplonya makin kuat tuh. Otomatis kalau misalkan ikatannya makin kuat, berarti kan dia makin pendek ya ikatannya. Harusnya gitu sih. Tuh kalau sepemikiran aku sekarang ya, bentar aku tanya orang dulu ya guys. Nanti nanti aku drop ke grup. Ingetin aku, ada yang nanya NH3 sama NF3. Gitu. Ntar ya guys, ini nanya orang dulu ya, biar tidak sesat gitu. Nanti aku drop jawabannya di grup. Terus, apalagi? Senyawa kompleks. Terus, senyawa kompleks ya guys, ntar.
Kita move ke senyawa kompleks. Senyawa kompleks BTW kamu yang dibingungin yang mana? Yang bagian apa? Terus kalau misalnya kalian ada yang kebingungan atau kecepatan aku ngomongnya, bisa aja nggak apa-apa guys. Ini sama-sama aku juga masih belajar gitu. Senyawa kompleks tuh sebenarnya tuh materinya tuh ada di Brady guys. Brady tuh lengkap. Soalnya kemarin kalau misalkan kalian jangan lupa ya nonton video pembahasan aku di contoh latihan soal di senyawa kompleks. Ya udah deh aku sekarang. Guys, aku bikin anunya di mana ya? Pembahasan. Kok nggak ada sih? Ini deh. Nih, bentar guys. Aku share screen dulu. Pasti Brady. Mana sih buku Brady? Bentar ya guys. Ini aku pakai di laptop jadi aku nggak bisa annotate guys karena aku tidak punya handset. Kita belajar tata nama dulu deh. Habis itu nanti move ke soal yang aku buat. Oke. Sebenarnya kalian bisa buka Brady itu di halaman. Kalau misalnya senyawa kompleks tuh, ini kan Brady aku tuh di materi yang ini guys. Brady aku nggak tahu ini yang edisi berapa. Ini pokoknya Brady yang di PJ akademik ada, yang di drive akademik, di notes group ada, yang bagian meta kompleks. Nah, kalau misalkan kita mau menamai suatu senyawa, nah mana sih? Nah, pertama tuh, ntar guys ada, tar, aku nanya ke orang dulu yang tadi ditanyain. Semoga orangnya mau. Nah, di sini tuh cationic species are named before anionic species. Jadi kalau misalkan nanti tuh apa ya? Nanti ini aja di contohnya di sini. Nah, ligan tuh kan ligan tuh ini kan ada Cl minus, ada Br minus, ada Cn minus sama O2 minus. Nah, kalau misalnya kita dinamain di senyawa kompleks, Cl minus tuh ada kloro, terus ini bromo, terus Cn tuh cyano, O tuh okso gitu. Terus habis itu teh lanjut ke, nah ini juga diingat-ingat aja kalau CO3 itu karbonato, S2O3 itu tiosulfato, SCN itu tiosianato, oksalato, NO2 tuh nitrito. Nah, terus ingat-ingat aja ada yang H2O tuh namanya tuh aqua gitu. Kalau misalkan di penamaan lingkungan tuh aqua. Kalau NH3 tuh amin gitu. Bukan amonnya tapi amin gitu. Terus ligan juga tuh ada penamaan ditri, tetra, penta, dan lain-lain tuh. Terus nanti tuh si liganya tuh bakal alfabet. Jadi kalau misalkan liganya tuh ada beberapa jenis ligan, kalau misalkan kalian tuh mau menamain ligan, ya tuh nanti tuh harus apa ya? Harus sesuai alfabet gitu. Jadi kalau misalkan antara kloro sama bener lagi. Ntar guys, sama okso. Berarti nanti itu nggak ada okso. Kita kloro sama nitro gitu. Berarti nanti itu duluan kloro dulu, baru nitro gitu. Itu deh. Terus, kalau misalkan nanti tuh kompleksnya, dia tuh muatannya tuh kayak, kan ini kan kompleks kan biasanya kan disimpan gini kan. Ini sini ada senyawa bla bla bla. Kalau misalkan nanti tuh dia tuh muatannya tuh minus, misalkan 2 minus. Nah, nanti tuh dia tuh si metalnya, makanya si nama kompleksnya tuh bakal ada at-atnya kayak aluminat, manganat, nikelat gitu. Tapi ada juga kayak yang sini ada yang penamaan
Gak usah ditambah at tuh kayak ada ferat, suprat, lumbat gitu, argentat gitu. Nah, terus abis itu bilangan oksidasi itu jangan lupa kalian cantumin juga di sebelahnya si logamnya gitu. Contohnya di sini ya, kan ini kan mau tanyakan netral, otomatis nanti tuh si ion logamnya tuh nggak usah ada at-atnya. Kita langsung tinjau tuh ke ligannya. Kan ligannya tuh ada CN, Cl, sama amin. Karena C akan fluoro, C akan fluoro, Cn kan siano. Terus kalau misalnya NH kan amin, berarti kan duluan amin dulu dong. Berarti kan dia namanya nanti bakal terus dulu ya. Aku nggak bisa ngatur. Nah, di sini kan makanya dia tuh NH3 kan ada 3. Karena dia tuh amin, berarti kan dia duluan tuh, berarti triamin. Habis itu kan fluoro, berarti kan di kloro dulu. Habis itu baru siano tuh, CN tadi kan namanya siano. Nah, karena di sini tuh kompleksnya ini tuh apa ya, tidak bermuatan, jadi kobaltnya tuh nggak usah ditambah kobaltat tadi, langsung kobalt doang aja. Dan jangan lupa si kobaltnya tuh bakal punya bilox gitu, karena NH3 tuh kan netral, CN kan minus, Ca kan minus, tapi ada 2, berarti kan otomatis kan 3 minus kan, otomatis nanti si muatan logam itu ada 3, plus 3. Nah, makanya kita jangan lupa juga nulis tuh biloxnya si logamnya, kobalt 3. Tuh. Terus di sini juga, ini kan ada 6 tuh, berarti kan heksa. Terus NH kan amin, berarti heksa amin. Karena di sini muatannya total tuh nggak minus juga, berarti nggak usah ditambah at. Jadi langsung kobalt. Terus jangan lupa juga, karena di sini ada 3, berarti 3 plus, ada 3, berarti di sini jangan lupa minus 3. Karena di sini tuh totalnya tuh ada plusnya, kayak dia tuh bentuknya ion, jangan lupa ditambah ion. Jadi kayak emang kan kalau yang ini kan tadi kan netral tuh, jadi nggak usah ada ion-ionnya. Karena di sini tuh kayak apa ya, kayak dia tuh ada plusnya, kayak dia bentuknya ion, makanya dia ditambah tulisan ion, karena emang bentuknya lagi ion gitu. Nah, terus ini contohnya ada yang minus tuh, ditambah at tadi. Kita namain liganya dulu tuh, liganya tuh ada Cl, berarti kan kloro. Karena ada 4, berarti tetrakloro. Cu kan tadi kan, ini kan, cup, kayak itu tembaga. Nah, tembaga. Nah, ini kan kuprat gitu. Apa ya sih hasilnya namanya apa ya? Kayak aku jadi bingung. Jelek banget dia namanya. Nah, karena dia tuh mataran minus kan, makanya kayak dia tadi tuh ditambah at jadi kuprat. Nah, terus kan Cl kan, nah Cl kan minus kan ya teman-teman. Berarti kan, terus karena ada 4, berarti kan otomatis kan 4 minus. Karena muatan totalnya tuh, muatan akhirnya tuh ini kan 2 minus, otomatis harus ada 2 plus dong. Berarti nanti si muatan logamnya ini si Cu, muatannya bakal 2, biloxnya bakal 2. Jadi di sini jangan lupa ditulis 2. Karena di sini tuh bentuknya ion, karena ada muatannya, berarti jangan lupa ditulis ion juga gitu. Lanjut lagi ke sini. Ini tadi udah aku terangin contohnya. Nah, misalkan di sini kan ada K3 tuh. Harusnya kan bentuknya kan CO, Cl, 6. Anggap saja ini tulisannya bagus ya, Re. Nah, ini 3 minus. Nah, kita namain dulu tuh si kompleksnya dulu. Berarti kan ada 6 kan, berarti kan heksa. Ca kan heksakloro. Nah, karena di sini tuh muatannya tuh 3 minus, karena minus tadi, si kobaltnya tuh tambah at tadi, kobaltat ini gitu. Nggak tahu ini bacanya gimana, pokoknya ada at-atnya gitu ya. Nah, terus karena Ca kan minus 1, terus ada 6, berarti kan minus 6. Terus karena di sini totalnya tuh 3 minus, berarti kan harus ada 3 plus. Berarti muatan si kobaltnya tuh 3. Jangan lupa ditulis 3. Gitu. Ini 3. Terus di sini jangan lupa ada K3. Nah, K3 kan kalian kan logam tuh. Jadi nggak usah ada trikloro. Golongan 1, 2 tuh, golongan 1, 2, 3 tuh nggak usah ada trikloro bla 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 gitu. Jadi tuh langsung potasium. Jadi langsung ditambahin kalium, heksakloro, kobaltat gitu. 3 gitu.
Ini juga kalau misalkan ada natriumnya juga kayak tinggal ditambahin sodium. Nah, ini contohnya kalau misalkan ini ada Cl2. Nah, di sini tuh kalau misalkan namanya Dian tuh kenapa ada tris ya? Karena dia kayaknya bidentat deh. Makanya namanya tris. Aku lupa, ini kayaknya teman-teman bisa nyari ya kenapa tris. Kayaknya gara-gara bidentat deh. Jadi tuh ligan tuh ada yang monodentat tuh cuma satu. Bidentat tuh dua, kayak dianggap dua. Jadi kalau misalkan kita disuruh cari apa ya, bilangan koordinasi ya, kita sekarang bahas ke bilangan koordinasi. Ya. Di sini kan CN kan karena CN tuh monodentat, terus CN-nya tuh ada 4, berarti kan otomatis kan bilangan koordinasinya si NI itu tuh 4. Nah, misalkan ini mangan etilen diamin 3 kali. Karena EN tuh simbolnya EN ya. EN tuh bidentat, terus ini ada 3, otomatis kan nanti si bilangan koordinasinya tuh ya tinggal 2 kali 3, berarti bakal 6 gitu. Bilangan koordinasi si mangan gitu. Terus ini kayaknya penamaannya dinamain terus gara-gara dia bidentat deh. Aku lupa ya guys. Jadi teman-teman bisa nyari lagi. Iya Kak, karena bidentat. Nah, ya. Makanya gini namanya jadi tris etilen diamin. Nah, ntar guys, batunya habis tar. Nah, otomatis kan si mangan EN 3 kali itu bentuknya nanti tuh kayak apa sih? Bentuk guys. MN EN 3 jelek banget ya Allah. N3 2 plus. Karena di situ CA-nya 2, berarti 2 plus. Nah, jadi kayak tinggal namanya tuh tris etilen diamin. EN tuh etilen diamin. Karena dia tuh bukan minus-minus, jadi nggak usah ditambah langsung manganes. Nah, ini karena di sini tuh Cl2 kan 2 minus kan, otomatis kan muatan si kompleksnya kan berarti kan 2 plus dong, biar netral gitu ya. Makanya nggak usah ditambah at tadi. Terus langsung tuh Cl2 tuh langsung ditambahin tuh klorida gitu. Jadi kayak kalau misalnya di sini tuh nanti ada si kation atau anion, langsung aja itu ditambah klorida atau tadi kalium gitu. Muatan apa ya, Muhammad Muklis ya? Kalian nanti ke bentuk molekul. Maksudnya muatan apa? Ya itu tadi sih muatan yang aku bilang tadi. Itu tadi kayak muatannya tuh ya kayak ya guys. Misalkan kan gini tadi, misalkan CN kan minus kan. Udah tuh hafalin aja CN itu emang minus guys. Nah, karena CN-nya ada 4, berarti kan 4 minus. Tapi di sini totalnya ada 2 minus. Otomatis harus ada 2 plus. Berarti muatannya si logam Ni harus 2. Berarti makanya di sini 2. Kalau misalkan ini senyawanya udah netral semua nih kayak ini. Na3. Berarti kan Na kan plus. Berarti kan 3 plus. Nah, karena di sini netral, otomatis muatan si kompleksnya itu tuh harus 3 minus. Jadi CO ini, si CO NO2 6 kali, itu tuh muatannya tuh bakal 3 minus. Karena di sini ada Na3 gitu. Karena 3 minus, makanya di sini ada kobaltat, ada at-atnya. Terus, kenapa kobaltnya 3? Ya karena NO2 kan minus. Kali 6 berarti kan 6 minus. Terus karena kompleksnya tadi itu 3 minus, otomatis harus ada 3 plus dong. Berarti si muatan logamnya tuh bakal 3 plus. Belakangnya. Jadi makanya kobaltnya tuh kobalt 3 gitu. Terus ditambah karena tadi tuh si kompleksnya tuh CONO2 6 tuh 3 minus, makanya tadi ada Na3 gitu. Netral deh. Nah, kalau bidentat tuh ya dikali 2 karena bidentat tuh kayak apa ya? Ibaratnya kan misalnya nigan kan kayak berikatan satu gitu loh. Kayak aku lupa. Ini contohnya tuh di sini kayaknya harusnya ada gambarnya sih. Bidentat sama enggak. Sebenarnya kalian tuh baca Brady bisa lah nggak, tapi ya emang ya gimana ya Bun ya, Brady isinya bahasa Inggris semua, terus kayak tulisan semua, jadi kayak mau baca aja udah mager gitu loh. Nah, sebenarnya ini ceritanya curhat ya teman-teman, karena aku juga lebih ke mager juga baca Brady. Kayak, banyak tulisan dan aku bingung loh.
Aku juga pernah mengalami di masa ini, tapi kalau misalkan lagi bingung, tapi emang gambarnya PD itu berwarna, terus kayak ya indah gitu. Masih ingin ya Allah. Nah, di Denta tuh, anjir di sini kok nggak ada ya. Nah, contohnya tuh di Denta tuh kayak gini guys. Ini tuh harusnya kan kayak cuma satu doang loh, kayak satu, terus ini satu, ini satu, ini satu, satu, satu. Nah, N2 kayak gini tuh di Denta tuh N2 ini, N2 tuh N ini, NN ini is EN atilan di amin. Di Denta tuh makanya tuh dia tuh kayak ngasilin dua ikatan gini loh intinya. Bahasa simpelnya gitu, makanya di Denta. Jadi kalau misalkan kita disuruh ditanya yang tadi bilangan koordinasi si ini si MN 3 kali 6. Karena kenapa? EN-nya kan 3. Nah, karena dia bidentar kan berarti kan dikali 2 tuh. Jadi 3 kali 2, 6. Berarti timbangan tuh bilangan koordinasinya 6. Tapi kalau misalkan yang ini ya berarti cuma 4 gitu. Ternyata kemarin aku udah bahas juga di latihan soal sih. Yang, mana ya guys? Nah, contohnya di ini. Di latihan soal. Kita kan, ini ada di YouTube guys. Aku bahas di YouTube asrama. Di akademik asrama. Jangan lupa ditonton ya. Nah, di sini tuh, nah kita misalkan, nah ini contohnya kita disuruh gambarin tuh, ini mudah banget, ini dari soal mudah, kompleks yang ada Cr3+, 2NH3, sama 4 ligan NO2. Terus sama disuruh nentuin muatannya, kenapa aku bisa dapat kayak gini? Ya karena kita gambar dulu tuh, Cr, terus NH3-nya ada 2, NO2-nya ada 4. Nah itu untuk muatannya. Karena NO2 itu minus, berarti kan 4 minus. Cr-nya kan di sini udah ditentuin tuh 3+. Berarti 4 minus sama 3 plus kan berarti nanti totalnya tinggal minus doang gitu. Kak mau nanya Kak, Ya, itu ngurutin NO2 sama NH3-nya tuh gimana Kak kalau penamaan di itunya? kayaknya nulisnya mah nggak usah urut gak apa-apa sih harusnya. Oh, oke. Kayak ya udah nulis aja gitu. Soalnya di berarti juga kayak Cl sama amin-amin tadi kan juga nggak urut gitu, tapi cuma nulisin penamaannya yang harus sesuai alfabet. Contohnya ini ya, yang aku bahas ini tuh mana iris. Nah, contohnya di sini ada mana? Ada Ni NH6 kali Cl2. Nah, kita tentuin dulu tuh. Berarti kan kalau misalkan di sini Cl2, berarti kan 2 minus tuh. Otomatis nanti si muatan kompleksnya tuh berarti 2 plus. Berarti si kompleksnya ini, si kompleks yang A tuh bakal 2 plus. Berarti nanti si logamnya tuh nggak usah ada at-atnya. Langsung aja. Karena ada nah berarti heksa. Ini aku pakainya pakai bahasa Indonesia ya guys. Kalau misalkan salah nanti tolong dibenarkan teman-teman. Tapi kayak lebih mudah karena basic acuan kita tuh bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan nulis kan emang pada mudah pakai bahasa Inggris gitu ya. Ada yang kayak lebih mudah pakai bahasa Inggris gitu. Terus di sini NH3 tuh tadi itu namanya amin, tinggal terus tuh periksa amin. Terus abis itu karena tadi itu kan di sini kan kompleksnya kan 2 plus totalnya. Terus NH3 kan netral, otomatis ya Ni-nya ya tetap 2 dong biloxnya. Berarti nikel 2, Cl-nya tetap Cl-nya tinggal tuh ditambahin klorida. Terus ini contohnya yang ada minusnya tuh. Nah, di sini kan Cr, Cl3, NH3 3 kali minus. Nah, di sini ada kloro sama amin. Berarti kita duluan yang amin dulu karena A berarti triamin. Terus ini ada Cl3 trikloro. Terus kromat tuh kan krom kan awalnya. Jadi tambah A tuh jadi kromat. Jadi kromat. Nah, karena NH3 tuh netral. Cl3 kan minus. Terus kali 3 kan berarti 3 minus. Terus totalnya kan minus. Berarti si Cl-nya tuh berarti 2. Gitu. Berarti kan 2 ditambah 3 minus kan jadi tinggal minus. Berarti kan bener tuh sama si totalnya. Kromat. Terus tadi karena 2 berarti 2. Jangan lupa karena ini bentuknya tuh adalah ada muatannya. Berarti bentuknya ion. Jangan lupa ditambah ion. Terus ini juga yang bawahnya. Ini kan 6 berarti heksanitro. Karena di sini muatannya minus, kobaltnya tuh harus ditambah tuh at-atnya kobaltat ya. Kalian nulisnya kalau bisa Indonesia kobaltat ini ya. Kalau misalnya tesnya bahasa Inggris kayak kobaltat gitu kan.
Terus habis itu NO2 kan minus. Terus dikali 6 kan berarti 6 minus. Karena muatan totalnya itu 3 minus, otomatis harus ada 3 plus. Berarti sih muatan logamnya itu adalah 3. Berarti nanti biloknya itu 3 obat 3 ion gitu. Terus, nah kalau misalnya contohnya ditanya bilangan koordinasi tuh, H2O kan 2, Cl2 kan 2, berarti kan 4 totalnya. Ini totalnya 4, yang ini 4. Nah, karena En itu bidentat, berarti kan 2 tuh dianggap 2. Berarti nanti bilangan koordinasi sih Fe-nya ada 6 gitu. Terus habis itu biloknya berapa ya tinggal tuh. En kan netral, H2O kan juga netral. Tinggal tuh kayak Cl2 kan 2 minus, berarti si Fe-nya itu 2 plus karena di sini netral gitu. Terus kalau misalkan gambar, ya kayak muatan logam tuh kayak lebih kita ngikutin sih liganya tuh muatannya berapa, terus kayak di jumlah-jumlahan gitu sih, sama muatan totalnya tuh gimana gitu. Kayak gimana caranya bahasanya tuh kalau misalkan muatan logam sama muatan ligan tuh di jumlah-jumlah, nanti tuh kayak bakal ngasilin muatan total si kompleksnya tuh kayak sama gitu. Itu sih cara nentuin muatannya. Terus kalau misalkan bentuknya mah kalau sepengetahuan aku ya kayak nurut sama liganya. Kalau misalkan nanti tuh ada 4 tuh sebenarnya ini tuh lebih ke ini guys. Contohnya tuh ada aku tuh rada ini kayaknya kalian harus baca Brady juga sih. Ini kenapa catatannya nggak ke bawah ya Bunda? Guys, ada rasa error ini. Tar. Banget saya error guys. Bentar guys. Kok error sih? Bentar guys. Kalau misalkan gambar orbital tuh kalau nggak salah tuh di Brady tuh ada, kalau misalkan 4 tuh bisa tetrahedral, bisa gini guys. Nih, buat ini guys. Kalau misalkan buat geometri, kita baca Brady ya, sambil kita baca Brady ya teman-teman. Ayo kita baca Brady. Kalau dari tabel periodik bisa nggak Kak nentuin muatan logamnya? Kamu baca tabel periodik lebih lama karena logam transisi itu muatannya tuh kayak pindah-pindah gitu loh. Kayak kan biasanya dipakai buat kompleks itu kan kayak logam transisi ya. Jadi tuh kayak logam transisi itu muatannya tuh kayak Fe bisa 2 plus, bisa 3 plus, kayak ya kamu harus nyesuaiin gitu, harus ngitung dari ligamnya gitu loh guys. Jadi kayak nggak bisa kamu lihat sama logam transisi karena logam transisi mah beda-beda gitu. Nah, di sini tuh kita ke koordinasi number, itu tuh bakal mempengaruhi sama bentuk ligannya. Kalau misalkan koordinasi numbernya tuh 2, berarti nanti tuh kompleksnya tuh linear. Kita sambil baca Brady ya guys. Nah, kalau 4, itu tuh ada yang tetrahedral sama square planar sama segi 4 planar. Di mana bedanya? Di sini ada dibaca kalau misalkan tetrahedral geometric usually found with metal ions that have competitive with the subcell. Jadi nanti tuh ion metalnya tuh kalau misalkan kalian, dia kan ada 5 ya. 1, 2, 4, 5. Jadi kalau misalkan kalian udah gambarin tuh apa ya? Konfigurasi, bukan pokoknya kalian udah gambarin konfigurasi elektron yang di sini. Kalau misalkan dia tuh udah full gitu ya, Zn2 berserta udah kan kayak konfigurasi sih apa ya? Ion logam. Ya si ion logamnya kayak udah full gitu ya. Maka nanti tuh dia tuh bakal tetrahedral. Zn2 plus tuh benar. Ada yang tahu guys Zn2 plus itu berapa? Aku lupa. Zn2 plus itu D10. 3D10. Ya, karena Zn2 plus tuh 3D10, ya udah tuh akhirnya kan dia kan penuh tuh ya. 2, 3, 4, 5, terus 6, 7, 8, 9, 10. 3D10 ya. Makanya kan dia kan penuh. Nah, gara-gara dia tuh penuh, makanya dia nanti tuh bentuknya tuh bakal
kalau misalnya koordinasi numbernya tuh 4, dia tuh bakal tetrahedral. Jadi tuh tetrahedral tuh kalau misalkan dia punya bilang koordinasinya 4, terus si ion metalnya tuh waktu dikonfigurasi di sp3d gini-gini tuh dia tuh subunit D-nya tuh bakal penuh gitu. Kalau misalnya square planar, itu tuh contohnya tuh kayak kompleks Cu, Ni, Pd, sama Pt. Kayak di sini tuh the most well studied square planar complex under of Pt2 plus because they are considered more able than the others. Oh, and especially PT, bentar guys. Oh, jadi PT tuh aku lupa. PT2 plus berapa ya? Aku juga BTW gini-gini aku juga nggak hafal guys sama apa ya? PT2 plus tuh D8. Nah, karena dia D8 kan berarti juga nggak penuh ya guys. Jadi kayak ya udah sih PT2 Ardos PT2 plus. Nah, jadi kalau misalkan dia udah full aja contohnya kayak ZN, nanti dia bentuknya bakal square planar. Kalau misalkan dia bilang koordinasinya 4, terus ya berarti kebalikannya tuh ya nggak penuh, terus contohnya kayak logam Cu, Ni, Pd, Et, itu dia bakal bentuknya square planar gitu. Terus kalau misalkan bilang koordinasinya 6, nah nanti dia logamnya tuh bakal gini, kayak ini apa sih? Ini tuh trigonal bipiramida. Enggak, dia octahedral guys, octahedral ini mah. Terus with exception of complex with number of octal. Jadi ini with few exception of complex with a coordination number 6 are octahedral. Jadi kalau misalnya koordinasinya 6, dia tuh bentuknya bakal octahedral gitu. Nah, contohnya yang bidenta tuh kayak gini guys. Tadi kayak yang udah NN gini. Itu contohnya bidenta gitu. Gitu deh. Ya, iya, harus dihafal enggak? Ya iya guys, harus dihafal. Karena karena aku juga ngafalin struktur, aku juga nggak hafal. Jadi sejauh ini mah caranya ya dihafal. Di sini ada kok logam-logam bidentat sama enggak. Di mana ya? Ada kok di Brady guys. Serius, kalau misalkan baca Brady, wah cerdas kalian langsungan. Tapi ya emang membaca Brady itu harus membutuhkan niat. Nih, ini contohnya tuh oksalat, ini tuh kayak polidentat. Ini kayaknya ada tabelnya ya Bunda. Tapi di mana ya tabelnya? Kayak ada tabel gitu dulu. Ini apa aku lalu ya? Kan bisa browsing juga sih contoh ligan bidentat sama enggak gitu. Jadi gitu guys. Sejauh ini mah ya itu sih aku juga ya kalau misalnya kalian hafal strukturnya juga nggak apa-apa nggak dihafal, tapi kayaknya juga susah menghafalkan struktur. Jadi kayaknya sejauh ini ya EN tuh ya udah tuh bidentat gitu. Yang lain skoro gitu-gitu enggak gitu. Ya tinggal menghafalkan ya bunda-bunda, atau kalian bisa cari di internet daftar liga bidentat, monodentat, tridentat, apa-apa gitu ada kok di internet. Gitu sih. Ada yang mau ditanyain lagi nggak guys? Terus muatannya netral enggak dari mana kak liganya? Muatan netral tuh maksud kamu muatan apanya? Kayak kita ya tinggal cari muatan ligan. Itu mah mau muatan ligan ya? Kayak cara cari tahu muatan ligannya netral atau enggak ya? Kayak udah pengetahuan umum guys, kayak ini udah di materi kapan ya guys? Apa SMP atau SMA? Kalau misalkan CN kan minus, terus NO2 minus gitu. Sebenarnya ini kayak lebih ke konfigurasinya gitu sih. Tapi kenapa dia CN minus? Karena kayak di konfigurasinya tuh emang harus dia nerima elektron biar oktet gitu. NO2 minus, terus CO2O4 tuh 2 minus. Kayak ini tuh kalau muatan ligan mah ya emang harus udah pengetahuan yang udah di luar kepala sih guys, biar enak gitu. Gitu sih. Ada lagi nggak guys yang mau bertanya guys?
Nah, isomer nih aku juga literally aku juga kayak pada gagap karena aku udah lama tidak menyentuh kayak gini, Bunda. Bentar, ini materinya apa ya? Oh, metal kompleks. Isomer literally juga membingungkan ya Bunda-Bunda. Mana sih materi isomer? Di atas guys ternyata. Nah, contohnya adalah mana ya guys? Nih, isomer tuh kan ada cis sama trans ya kayak yang sejauh ini tuh. Nah, kalau misalkan cis kan ini tuh, cis tuh kayak ini tuh sejajar gitu. Tapi kalau misalkan trans dia tuh kayak berseberangan kayak gini, berseberangan. Terus ini kayak yang planar ya. Kalau misalkan gambarin yang bukan planar, ya kan contohnya kan oktahedral. Ini tuh anggap saja yang empat ini tuh sebidang. Nah, kenapa ini trans? Karena H2O-nya trans. Enggak, ini yang ditinjau apa ya molekulnya? H2O sih. Sama Cl juga. Nah, kalau misalkan di sini ntar guys aku hapus dulu deh ini komen-komennya. Oke. Nah, kalau cis trans ya, kalau ini sepotongan aku dan seingat aku waktu aku diajarin teman aku. Nah, ini kan anggapan yang empat ini kan sebidang karena kan dia kan oktahedral kan bentuknya kan yang empat sebidang terus yang si duanya ini kan kayak tegak lurus gitu loh, yang dua ini kan kayak tegak lurus jadi bentuk ya gitulah bentuknya oktahedral gitu ya. Nah, di sini tuh kalau misalkan cis si H2O ini begitu juga sama si Cl-nya dia tuh kayak sebidang gitu loh, kayak ya emang sebidang gitu kayak sejajar gitu. Nah, kenapa tuh habis itu yang ini trans ya karena kayak sebidangnya tuh kayak gini kayak emang dia tuh segini kayak ya dia berjejer kayak gini loh guys. Nah, terus kalau misalkan yang trans dia tuh kayak si Cl-nya berlawanan, si H2O-nya tuh juga berlawanan. Nah, terus si H2O sini tuh juga berlawanan atas bawah, ini trans. Ternyata juga di ini di si apa ya? Si cis ini tuh juga kalau misalkan ini juga nggak sebidang tapi tuh kayak ini tuh kayak apa ya? About at the same side kayak sisinya tuh sama kayak di sisi yang sama gitu loh guys. Nah, karena kalau misalnya kita giniin tuh kayak sisinya tuh emang sama gitu segini sama gitu kayak kalau misalnya kita buat segi empat kan di sini emang sisi yang sama gitu. Nah, jadi tuh si CA-nya ini tuh kan di sisi yang sama makanya dia cis. Tapi kalau misalkan dia tuh udah atas bawah kayak gini nih, dia tuh bakal trans gitu. Contohnya lagi tuh yang aku kemarin pakai di soal tuh juga kayak gini. Mana ya? Yang aku bahas di soal di YouTube. Nah, ini kan aku juga kan kalau misalkan di sini aku juga bilang kalau misalkan di sini tuh kan gak ada NH3-nya kan sebidang tuh ini. Makanya dia cis karena terus habis itu NH3-nya tuh kayak berseberangan dia jadi trans. Terus kalau gini juga misalkan B-nya ini sebidang, C-nya juga sebidang, makanya ini cis. Kalau misalkan itu kayak berlawanan, B-nya berlawanan, terus habis itu C-nya udah atas bawah, di sini dia trans gitu. Udah deh. Ada lagi yang mau ditanya? Terus tadi tuh, oh tadi tuh sih tapi ya tadi yang nanya NH3 sama NF3 itu tuh panjangan mana ikatannya, itu kata teman aku tuh panjangan NF. Karena, kenapa panjangan NF? Karena, apa ya, F itu kan gede ukurannya. Nah,
Terus jadi tuh kayak nggak boleh pendek-pendek. Nanti kalau misalkan dia tuh pendek-pendek, nanti tuh colokannya tuh gede kayak apa ya? Karena F tuh misalkan F tuh muatannya F kan ukurannya tuh gede gitu loh guys. So misalkan dia tuh ukurannya pendek, berarti nanti kayak colokannya tuh makin gede gitu loh, kayak bisa ngasilin colokan yang gede banget. Tapi bisa juga tuh kalau misalkan simpelnya kalian ya, NH3 sama NF3 perbedaan keelektronegatifannya tuh kayak kalau nggak salah tuh kegedean NH. Kalau misalkan semakin gede kan otomatis ikatannya semakin kuat. Semakin kuat semakin pendek, otomatis ya panjangan NF dong. Terus alasan lainnya, kalau misalkan dari teman aku kalau udah ditinjau dari nggak tahu yang diajarin aku kemarin di jurusan, karena F tuh gede ukurannya. Nah, jadi tuh dia tuh tolakannya tuh makin gede kalau misalkan dia tuh kayak semakin berdekatan gitu. Gitu sih tadi jawabannya tentang NH3 sama NF3. Tapi kayaknya kalian bisa nilai dari perbedaan keelektronegatifan deh. Terus, ada yang mau ditanya lagi nggak guys? Wih, udah satu kan. Udah soal isomer udah tadi, terus ligan, terus muatan tadi udah, rumus order. Iya, panjangan NF3. Harusnya kalau misalkan ditinjau dari elektronegatifan juga kayaknya perbedaan elektronegatifannya gedean NH deh. Makanya si NH kayaknya kalau semakin gede elektronegatifannya kayak semakin kuat. Makanya semakin kuat berarti semakin pendek. Berarti panjangan NF. Terus ditinjau dari tadi, segi pukulannya kan makin gede. Nah, kalau misalnya makin gede, telakannya kan juga makin gede gitu loh. Jadi kayak, ya udah sih, harusnya ukurannya makin panjang gitu. Kalau sudut, harusnya mah sama. Kan sama-sama NF3 sama NH3 kan sama-sama bentuknya kan trigonal piramida. PN-nya tuh bakal ada satu PEB, terus ada 3 ikatan. Otomatis kan satu PEB, 2 ikatan kan bentuknya kan trigonal piramida. Jadi sama sih harusnya sudutnya. Karena bentuk geometrinya sama. Loh, lebih kecil sama lebih dari ya? Nah, ntar ini PR dulu deh. Ini kayaknya temen aku juga udah tidur. Ya besok pagi aku jawab deh ya kalau misalkan temen aku udah jawab. Ih, kalau 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 ditinjau dari geometrinya kan sama ya harusnya ya NF3 sama NH3. Hmm, itu sih guys, nanti aku anu aja deh tanya ke teman aku dulu ya. Ada yang nanya ini teman kalian ada yang nanya F3 sama NH3 tuh gedean mana gitu sudutnya. Gitu sih. Nanti aku tanya deh, harusnya sama tapi nggak tahu ya kenapa bilangnya kayak gitu. Terus ada lagi yang ditanyain nggak guys? Aku tunggu nih sampai 2125. Kuy.
kayaknya karena sejauh ini tidak ada yang bertanya ya teman-teman. Dan udah 9:30 juga ya, sudah ya. Kali ya hampir 2 jam sih. Itu kayak ya dicukupkan saja ya teman-teman, kalau misalnya mau teman-teman mau nanya bisa tanya di grup, barangkali teman-teman yang lain bisa jawab atau enggak bisa tag aku, Aza, Rifaldi, atau Novan gitu. Nanti kalau misalnya kita bisa jawab, nanti kita bakal jawab gitu. Oke deh teman-teman, sekian dari aku. Apabila aku ada kesalahan banyak kata-kata yang belepotan dan kata-kata nggak jelas, mohon maaf ya teman-teman, dan semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Kak. Makasih, Kak. Sip. Terima kasih banyak, Kak. Makasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Halo guys, ini sisa-sisa. Nih Jalulanu sama Raja ini kemana ya Bunda? Halo Bunda, halo halo. Halo. Emang lift belakangan Kak? Oh, apa? Nggak apa-apa, iseng aja. Ya udah nggak apa-apa. Gimana kepada? Udah saya lift dulu ya Kak. Ya, terima kasih. Makasih banyak Kak. Sip.